Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar matematika dasar dengan materi turunan. Dari turunan atau bisa disebut sebagai diferensial. Nanti di sini kita ada dua subbab khusus. Yang pertama kita akan belajar sifat dan rumus dasar biasa, tapi ini hanya sekedar mengulas, saya angkat dari dasar terus. Tapi saya yakin dengan belajar ini pun insya Allah untuk materi semester ini bisa selesai terkait turunan. Yang kedua kita akan belajar diferensiabelan fungsi, diferensiabel dari suatu fungsi. Kalau kemarin kita belajar terkait limit, itu ada limit kiri, limit kanan. Nah, sekarang juga sama, ada turunan kiri, ada turunan kanan. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti seperti itu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sedikit mengulas atau misalkan sedikit mengingatkan kembali terkait rumus-rumus sifat dan turunan dasar. Seperti apa saja sih? Di sini ada 4 sifat ya yang harus dikuasai. Ini saya tulis dulu di sini ya. Yang pertama, jika kita misalkan punya fx sama dengan a x pangkat n segini dulu, maka f aksen x-nya pasti logo turunan, masih ingat kan, ada kayak gini, sama dengan n dikalikan a dikalikan x pangkat n min 1. Nah, ini harus sudah di luar kepala, dalam catatan sudah mengerti full dasarnya di sini, dan kedepannya ada sifat-sifat yang harus dikuasai sebenarnya. Nah, contohnya gimana sih yang dasar-dasar seperti ini tuh? Misalkan di sini kita punya fx sama dengan 3x pangkat 4. Berarti kan otomatis di sini tuh ini bentuknya kan sama ya dengan yang ini. Ini tuh kan jadinya ini jadi a, ini jadi tetap x, ini jadi n. Ini kan udah sama nih bentuknya segini nih. Nah, berarti kan ikutin aja nih rumusnya di atas apa nih? Rumusnya di atas itu kan a-nya jadi 3, x-nya tetap x, n-nya jadi 4. Berarti di mana gimana? Ikutin aja. Maksudnya matematika sebetulnya ikutin rumus aja ya. Ya bisa seperti itu, ikutin aja, nurut sama rumus. Kata rumus kalau gitu berarti apa di sini sekarang? Berarti sekarang kan dari sini a-nya sama dengan 3, n-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita nyari f aksen x sama dengan apa? Rumusnya apa? N dikali a x min n min 1. Berarti n-nya berapa sekarang? N-nya 4 dari sini ya. Dikalikan x. Kemudian rumusnya apa? N min 1. Oh, a ini salah. Di sini kan 4 salah kan gitu ya. N dikali a, n-nya kan 4, kemudian dikalikan a nya jadi 4 kali 3 dikalikan x pangkat 4 min 1. Nah, berarti kalau misalkan dikali 4 min 1, berarti sekarang di sini f aksen x sama dengan 12 dikali x pangkat. Jadi gampangnya mah turun, kan namanya juga turunan ya. Nah, dari sini turun ke sini, berarti kan dari sini 4 turun ke sini, jadinya 4 kali 3. Pangkatnya juga turun, yang tadinya pangkat 4 jadi pangkat 3. Contoh lain ya. Ini yang dasar banget, soal yang harus banget dikuasai. Nah, itu lagi, kalau misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n, xn, maka f aksen x sama dengan n dikalikan a x pangkat n min 1. Ini saya kasih warna merah. Ini
sekarang contoh lain, punya fx sama dengan 8x pangkat 2. Berarti gimana sekarang? Berarti jadinya f aksen x sama dengan, berarti kan 2-nya ke depan ya. Di sini jadi a, di sini jadi n. Ikutin. Jadi kalau misalkan kita kasih warna lain, ini kan jadinya a, ini jadinya n di sini jadi a. Oke, ikutin aja rumusnya. Rumusnya apa sekarang? N di depan berarti 2 dikali a nya 8 dikali x pangkat 2 min 1. Itu jadinya 16x. Mana satunya? Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis satu. Ya, nah sekarang lagi kita punya fx sama dengan 3 akar x pangkat 5. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadi agak sedikit diubah dulu. Kan kalau misalkan kita punya akar x itu artinya kan x pangkat setengah. Kalau kita punya akar x pangkat n artinya x pangkat n per 2. Kalau kita punya akar di sininya m, di sininya n, berarti jadinya x pangkat n per n. Ini udah rumus dasarnya ya. Kalau misalkan ada akar-akar itu artinya per, kayak gitu. Nah, berarti ini gimana selesaikannya ya? Agak diubah dulu sedikit. Jadi ini kan jadinya 3x pangkat, kalau di sini nggak ada angka pasti pangkat per 2 pangkatnya, berarti 5 per 2. Berarti sekarang f aksennya gimana? F aksen x sama dengan, sama rumusnya sama, karena sekarang berarti di sini a nya 3, n nya di sini berapa nih? Ini jadi a, ini sekarang jadi n. Berarti sekarang jadinya ikutin aja rumusnya, kan n dikali a, berarti kalau n berarti di sini jadi 5 per 2 dikalikan a nya 3 dikali x pangkat 5 per 2 min 1. Berarti sama dengan 5 per 2 kali 3, 15 per 2 dikali x. 5 per 2 itu kan 2,5, 2,5 kurangi 1, 1,5, 1,5 itu 3 per 2. Selesai. Kayak gitu. Kalau bentuk yang dasar kan masih kayak gini ya. Misalkan kita tambahin lah ada gini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 1. Kalau gini gimana turunannya? Ya sama, satu-satu aja. Berarti f aksen x di sini sama dengan turunan yang pertama berarti 2x. Kenapa 2? Intinya kalau kan 2 ke depannya, sini sebannya 1, berarti 2 kali 1, 2x. Pangkatnya kemana? Kan 2 kurangi 1, pangkat 1 ditambah 2. Nah, kalau misalkan di sini pangkat 1 diturunin gampang, tinggal dihilangkan saja. Nah, di sini kan ada x-nya, kalau nggak ada x-nya udah 0 ditambah 0. Berarti turunannya udah aja cukup f aksen x sama dengan 2x tambah 2. Selesai sampai sini. Lagi Pak, boleh. Kan di sini saya punya fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 minus x kuadrat tambah 9. Nah, turunannya ya sama aja ketika f aksen x sama dengan, ini masih pakai sifat dasar. Kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x nya sama dengan n dikalikan a pangkat x pangkat n min 1 di sini. Ini yang satunya agak jelek ya guys. Pangkat sini n min 1. Nah, gitu. Jadi sekarang gimana? Nah, kalau gitu udah bisa langsung ya. 4 kali 3x pangkat 4 min 1 ditambah 3 kali 2x pangkat 3 min 1 dikurangi 2 kali 1 x pangkat 2 min 1 ditambah 0, karena kalau nggak ada x yang diturunin pasti 0. Berarti berapa sekarang di sini? Sama dengan 4 kali 3 12 x pangkat 3, dari mana 3 per 1
Karena kan pangkat 4 turun jadi pangkat 3 kalau mau langsung ke sini. 4 kali 3 dapatnya 12. 3 kali 2 6 X pangkat 2. Kan pangkatnya 3 turun 1 jadi pangkat 2. Dikurangi 2X. Kenapa kan 2 kurangi 1 X pangkat 1 nggak usah ditulis. Tambah 0 nggak usah ditulis. Dah, selesai sampai sini. Jadi ini untuk turunan dasar atau sifat dasar dari turunan atau rumus dasar dari turunan. Nah, kedepannya ada sifat lagi nih. Nah, jadi lembaran dulu nih. Nah, sekarang kalau kita misalkan punya fx sama dengan u pangkat n. Nah, kok tadi ada a, sekarang jadi u. Misalkan di sini u-nya itu adalah sebuah fungsi. Nah, si u-nya itu sebuah fungsi. Maka turunannya gimana? Turunannya di sini f aksen x sama dengan sama sebetulnya n dikalikan u pangkat n-1. Kalau tadi kan ada a-nya di sini ya. Kalau di sini dikalikan u aksen. U aksen itu artinya turunan dari u. Saya kasih petakin merah dulu. Ini yang harus ditulis, dicatat atau dihafalkan. Mungkin nggak susah sih kalau mau dihafal juga. Nah. N kali u pangkat n-1 di belakangnya kali u aksen. Contohnya gimana sih Pak? Nah, contohnya misalkan di sini punya fx sama dengan, nah ini anggap segini 3x min 1 pangkat 8. Nah anggaplah segini itu jadinya u. Nah gitu. Berarti kan misalkan kalau kita anggap di sini u sama dengan 3x min 1, berarti u aksen sama dengan apa? Ya turunan aja dari sini. Turun dari 3x min 1 kan turun dari 3x 3. Udah sampai sini. Habis itu gimana? Ikutin rumusnya. F aksen x berarti sama dengan rumusnya apa? N dikali U. Berarti 8-nya ke depan dulu, karena 8 dikalikan U-nya apa? Ya U-nya ini 3x min 1 pangkat 8 min 1 dikalikan U aksennya apa di sini? 3, kan sudah 3. Berarti sama dengan apa? Sederhanakanlah, kan 8 kali 3 bisa. Jadi 24 dikali 3x min 1 pangkat 7. Tuh. Simpel kan? Nggak susah ya? Soal lain Kak? Boleh. Misalkan saya punya lagi agak panjang lah ini contohnya. Nah, contoh lain. Nah, di sini saya punya fx misal berapa ya? Agak panjang lah. X kuadrat min 2x tambah 1 misal dipangkatkan 7 gitu. Jadi gimana? Misalkan segininya jadi u. Nah, ke warna lain lah. Jadi kalau misalkan u di sini sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1, berarti u aksen sama dengan 2x minus 2. Saya anggap di sini turunnya udah lancar ya. Dan 2x karena turun, makanya jadi 1 kurangi. Nah, berarti sekarang kalau yang dicarinya f aksen, ikutin rumus. Berarti f aksen x sama dengan berapa jadinya? Ikutin rumusnya. 7 dikalikan x kuadrat minus 2x tambah 1 pangkatnya turun 1, berarti 7 min 1 pangkat 7 min 1 dikalikan u aksennya berapa di sini? 2x min 2. Nah, kalau diturunin lebih lengkap lagi jadinya gimana? Kalian aja baca di sini. Jadi kalau misalkan di sini jadi 7 dikalikan 2x min 2 kali x kuadrat min 2x tambah 1 pangkat 7 kurangi 1 jadi 6. Selesai ya untuk rumus kedua di sini. Ada berapa rumus ya? 4 ya yang nanti saya buat rangkumannya, buat rumus yang dikuasai dari rumus turunan dasar. Nah, kemudian selanjutnya ada rumus selanjutnya nih. Kalau bentuknya f
X sama dengan U dikalikan V, maka F aksen X-nya sama dengan UV, jadi UVU. Nah, U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kalau yang tadinya UV sekarang jadi UVU. Nah, kita harus ingetin di sini. Jadi ini kalau misalnya kasih rumus, ingetin ya nih, kotakin merah. Nah, ini rumusnya. Implementasinya sama. Misal contoh ya, kita coba contoh nih, kita tulisan contoh lah biar kelihatan bagus. Contoh, misalkan saya punya fx sama dengan 3x min 1 dikali 2x tambah 8. Berarti gimana? Ya anggap aja tuh di sini. Ini jadi U, ini jadi V. Berarti kita buat dulu U-nya sama dengan 3x min 1, V-nya sama dengan 2x tambah 8. Berarti kalau U-nya 3x min 1, maka U aksennya sama dengan berapa? Turunan dari ini kan. Ini nggak ada X-nya, otomatis hilang. X-nya cuma 1, udah berarti supaya efisien. Nah, yang ini V aksen berarti baju berapa jadinya? Sama 2 berarti ya. Rumusnya gimana rumusnya? Nah, kalau misalkan kita punya ini berarti rumusnya, kalau berarti di sini F aksen X itu kan rumusnya gimana? Ikutin yang di sini. UVU, U aksen V ditambah V aksen U. Sama dengan berapa jadinya? Ikutin di sini. U aksennya berapa? 3. V-nya apa? 2x tambah 8 ditambah V aksennya berapa? 2 dikalikan U-nya berapa? 3x min 1. Pak, cukup sampai sini? Jangan, atau selesaikan dulu, atau kan ini masih bisa disederhanakan. Jadi sama dengan berapa nih? 3 kali 2 kan di sini 6x. Ini kan ke sini, ini ke sini, ini juga kali ke sini, ini juga kali ke sini. Ditambah 3 kali 8 24 ditambah 2 kali 3 6x, 2 kali min 1 minus 2. Jadi sama dengan 12x tambah 22. Selesai. Berarti ini nilai dari F aksen X-nya. Nanti ya sampai sini. Nah, selanjutnya nih contoh nomor 1 lah, mungkin saya tulis ini. Cukup ya segini, kalau ada nomor 2-nya. Ini contoh nomor 2. Nomor 2-nya gimana contohnya ya? Agak sedikit beda lah. Saya punya fx-nya sama dengan gini. Fx sama dengan 4x tambah 7 dikalikan 7x minus 2 pangkat 5. Nah, sebetulnya gimana kalau seperti ini? Ya sama aja. Anggap ini jadi U, anggap ini jadi V. Berarti kita di sini punya U sama dengan 4x tambah 7. Kemudian kita punya V-nya sama dengan 7x minus 2 pangkat 5. Habis itu gimana? Ya satu-satu sama cari. Berarti di sini kita cari U aksennya berapa. Kalau ini nggak ada pangkat X-nya berarti hilang. Kalau pangkat 1 berarti tinggal koefisiennya aja sama dengan 4. Kalau yang ini gimana? Nah, ini ikutin rumus tadi. Rumus yang kalau gimana ya? Saya tulis di situ warna orange. Fx sama dengan U pangkat N, maka F aksen X di sini sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Warna inilah hijau lah, mungkin kotak-kotak ya berbeda dikit. Nah, gini. Ya sama ikutin. Berarti di sini V aksen, bukan hitung biasanya gitu harusnya. V aksen sama dengan, berarti gimana? Ikutin rumus di atas tuh, yang ini.
Berarti 5 dikalikan 7x min 2 pangkat n min 1-nya berarti 5 min 1 jadi pangkat 4. Kemudian dikalikan U aksennya apa di sini? Kalikan 7 turunan dalam biasanya. Berarti di sini sama dengan 35 dikali 7x min 2 pangkat 4. Nah, setelah itu gimana? Ya turunannya kerjakan. Berarti di sini set. Nah, ini saya kasih garis aja. Biar nggak salah. Nah, berarti sekarang f aksen x-nya ya ikutin rumus. F aksen x itu kan rumusnya UFU. U aksen V ditambah V aksen U. Berarti di sini kita dapat sama dengan U aksen V. Berarti U aksennya 4. V-nya apa? Dikalikan ini 7x min 2 pangkat 5 ditambah V aksennya ini 35 7x minus 2 pangkat 4. U-nya apa nih? Di aksen U-nya apa di sini panjang ya? 4x tambah 7. Nah, sederhanakan. Ini kan ada 7x min 2, ini juga ada 7x min 2, ini pangkat 4, ini pangkat 5. Tulis yang pangkat 4-nya dulu. Berarti di sini tulis 7x min 2 pangkat 4 keluar dikalikan di sini. Berarti di sini kan tinggal misal pangkat 1 karena di sini pangkat 5, berarti di sini pangkat 4, berarti tinggal 1, berarti 4 dikali 7x minus 2 ditambah ini sisanya kan 35 dikalikan yang ini belum 4x tambah 7. Pak sampai sini udah boleh Pak? Boleh lah, segini juga nggak apa-apa. Bagusnya sih ini dikalikan dulu jadi 28x minus 4 minus 8 ini dikalikan dulu. Tapi segini juga udah cukup, yang penting konsep dasarnya sudah cukup selesai di sini ya. Oke, ini mungkin rumus yang ketiga. Nah sekarang ada rumus terakhir terkait turunan dasar. Rumus terakhir, kalau barusan ada kali, nah temennya kali kan biasanya ada bagi itu. Nah, bagi, berarti gimana kalau bagi? Ya sama sebetulnya mah. Jadi kalau misalkan tadi mau U kali V, nah sekarang kalau bentuknya fx itu sama dengan U per V. Nah, berarti di sini f aksen x-nya sama UFU juga kita pakainya. UFU U aksen V tapi jadi minus V aksen U per di sini pakai V kuadrat. Nah, kasih tanda garis kotak ini. Nah, rumus yang harus kita pahami dalam materi turunan ini. Nah, contohnya gimana Pak? Ya susah sih, contohnya gini. Ini saya tulis contoh gitu biar kelihatan. Contoh nomor 1 fx sama dengan buat gini 3x tambah 5 misalnya. Terus ini 2x min 1 nih, kalau kalian tahu sekarang jam berapa nih, harusnya Barca main nih yang 3 tinggal pas saya selesaikan ini, habis ini saya nanti nonton Barca datang jam 3 subuh. Jadi sekarang kita gimana nih? Ya sama dengan tadi. Misalkan di sini U ini V. Nah, berarti buat U sama dengan 3x tambah 5. V-nya sama dengan 2x min 1. Berarti di sini nilai U-nya 3x tambah 5, U aksen berarti jadi sama dengan 3. V-nya sama dengan 2x min 1, berarti V aksen sama dengan 2. Ya turunan dari sini aja sih sebetulnya. Berarti habis ini gimana? Ya turunkan sesuai dengan rumus. V aksen itu F aksen X sama dengan rumusnya U aksen V minus V aksen
U per V kuadrat. Ikutin rumusnya. U aksen berarti dapatnya 3. V-nya berapa? 2x min 1. Gitu kan ya? Min 1 ya ini maksudnya. Nah, 2x min 1 min V aksennya 2 dikali U-nya 3x tambah 5 per V kuadratnya berapa? Berarti 2x min 1 kuadrat. Udah selesai belum? Sederhanakan sedikit. Ini kan jadinya berapa nih? 6x minus 3. Ini kali ini minus 6x minus 10 per 2x min 1 kuadrat. Diselesaikan bisa kan? 6x kurangi 6x hilang kan? Minus 3 minus 10 berarti minus 13 per 2x min 1 kuadrat. Nah ini jawabannya. Ngerti ya? Nah, contoh lain deh, satu lagi. Ada dua-dua masing-masing contohnya. Contoh lain, misal saya punya di sini fx sama dengan 3x kuadrat, misal minus 1 lah. Per di sini 4x tambah 8 misal. Jadi gimana ngerjakannya? Sama, kerjakannya. Anggap ini jadi U, ini jadi V. Berarti kalau kita punya U sama dengan 3x kuadrat min 1 dan punya V sama dengan 4x tambah 8, maka di sini nilai U aksennya sama dengan 6x kan ya, karena 3 kali 2 x pangkat 1. Kemudian di sini V aksennya sama dengan 4. Ya sudah, kalau udah lengkap, ada semua terpenuhi, masukin ke rumus. Karena di sini nilai F aksen X itu rumusnya gimana? U aksen V di minus V aksen U per V kuadrat. Ikutin rumusnya. Berarti U aksennya berapa nih? U aksen sama dengan 6x dikalikan V-nya 4x tambah 8, kemudian dikurangi V aksennya 4 dikalikan U-nya 3x kuadrat min 1 per V kuadrat, V-nya 4x tambah 8 kuadrat. Nah ini biarkan saja, yang atas kan masih bisa dikali-kali. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 6 kali 4, 24x kali x, x kuadrat ditambah 6 kali 8, 48x dikurangi 4 kali 3, 12x kuadrat. 4 minus 4 kali minus 1 plus 4 dibagi di sini 4x tambah 8 kuadrat. Selesaikan atasnya. 24 kurangi 12, 12x kuadrat ditambah 48x tambah 4 dibagi sini 4x tambah 8 kuadrat. Ini masih bisa dikerjakan, tapi sampai sini sudah cukup ya. Oke, ini ada 4 rumus dasar. Jadi kalau saya tulis kembali di sini rumus turunan dasar, agak bagus tulisan saya di sini ya. Yang harus dikuasai dari ini ada 4. Jadi yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka di sini f aksen x sama dengan tadi apa? N dikalikan a dikalikan x pangkat n min 1. Saya harap di sini kalian juga sambil mencatat ya, mencatatnya di kertas yang bagus-bagus. Yang pertama saya kasih yang warna kurung warna merah. Ini yang harus kalian kuasai. Harus banget ini, nggak bisa ganggu gugat lagi. Yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan di sini bukan tapi u pangkat n sudah masuk pemisalan, berarti di sini f aksen x sama dengan berapa tadi? N
dikalikan U pangkat N-1 dikalikan U aksen. Saya kasih warna merah juga nih yang kedua. Karena kalian juga harus ingat dan harus paham dengan rumus yang ini gabung aja gitu ya. Nah, gitu lebih agak bagus ya. Nah, gitu. Kemudian sekarang rumus yang ketiga. Kita punya fx sama dengan bentuknya U dikali V, ada perkalian dua buah gitu. Berarti f aksen X sama dengan apa? U aksen V ditambah V aksen U, atau biasa sebut UVU. Nah, ini saya kasih juga warna merah. Keempat, nomor 2, baru 3. Nah, yang terakhir udah masuk perperan. Kalau kita punya fx sama dengan U per V, maka f aksen X sama dengan UVU juga sama, U aksen V ditambah V aksen, salah, minus ya yang ini mah. Nah, minus kan tambah. Nah, minus ini minus V aksen U per V kuadrat. Nah, ini saya kasih tanda kotak merah juga. Jadi ini yang barusan kita pelajari yang harus kalian pahami dan hafal. Untuk apa? Ya, untuk mengerti materi turunan dan sekarang agar bisa tahu kediferensiabelan suatu fungsi, karena dasarnya harus ada dulu di sini semua. Di sini saya buat di sini rumus turunan dasar. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang kediferensiabelan suatu fungsi. Atau syaratnya tadi ya rumus dasarnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang diferensiabel satu fungsi. Saya tulis dulu teorema atau definisinya ya. Nah, bisa. Definisinya gini. Jika suatu fungsi f itu dikatakan mempunyai turunan atau yang punya turunan itu apa sih? Mempunyai turunan itu artinya fungsinya itu diferensiabel di C atau dinilai suatu P atau di A, di titik A ya maksudnya, atau biasa disebut sebagai f aksen A, jika syaratnya di sini f aksen dari kiri dari A sama dengan f aksen dari kanan dari A. Nah, ini semua nanti akan sama dengan hasilnya f aksen dari A. Jadi harus memenuhi ini semua. Dan fx itu sama dengan ada dua. Nah, yang pertama x kuadrat min x ditambah 3. Di sini ya 1 tambah 2 akar x. Ini untuk nilai x kurang dari 1, ini untuk nilai x lebih besar sama dengan 1. Nah, caranya gimana tadi? Ya cari dulu turunan kiri dan turunan kanan. Berarti kita cari dulu sekarang f aksen x-nya dulu. Nah, f aksen dari kirinya sama dengan berapa? Berarti di sini. Berarti dari sini yang dicari. Ini kan dari kiri nih. Kan ceritanya di sini angka 1 nih. Ini kalau di sini berarti x min 1, kalau di sini x lebih dari sama dengan 1. Jadi yang dari kiri dulu. Berarti f aksen x dari sini. Berarti jadinya berapa nih? 2x min 1. Ya kan turunannya di sini. Berarti f aksen 1
Berarti gimana masuk ke sini? Bisa coba di sini. Turunan kiri dari fx di kiri itu berarti kan fx-nya sama dengan x kuadrat min x tambah 3. Masukinlah berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Habis itu gimana? Cari turunan kanan. Kalau turunan kanan berarti gimana sekarang di sini? Turunan kanan berarti fx-nya sama dengan yang bawah, 1 ditambah 2 akar x. Berarti kalau yang dicari f aksen kanan, turunan dari sini yang diambil. Turunan dari sini gimana? Ini tuh kan sama dengan gini ya, 1 ditambah 2x pangkat setengah. Turunannya gimana? Kalau 1 kan 0, berarti di sini jadi gimana? Setengah kalikan 2, di sini 2, x pangkat setengah min 1, berarti jadinya 1 dikali x pangkat minus setengah. Berarti kalau yang dicarinya sekarang f aksen dari kanan dari 1, masukin angka 1, dan 1 mah pangkat berapapun juga 1. Nah, kita lihat kesimpulannya, ini dari kiri dapat segini. Nah, saya pengen kalian tahu belajar kesimpulan, jadi di sini dibuat sini. Karena di sini f aksen dari kiri dari 1 sama dengan f aksen dari kanan, maka fx diferensiabel di x sama dengan 1. Ini ya kesimpulannya. Jadi harus kalian lengkapi, mungkin ada di sini kurang lebih kayak gini jawabannya. Jadi karena kalau emang sama berarti dia diferensiabel, kalau nggak sama berarti dia tidak diferensiabel. Oke, sekarang kita contoh ke soal terakhir nih. Nggak sadar udah 10 halaman. Soal terakhir. Sekarang contohnya gimana kalau soalnya cuma gini. Diketahui fungsi fx itu sama dengan harga mutlak x minus 3 gitu ceritanya. Terus selidiki, nah diselidiki nih, apakah misalkan fx itu diferensiabel di x sama dengan 3. Nah, kan biasanya tadi udah ada langsung ya dibagi 2 nih si fungsinya ya. Kayak gini. Nah, kenapa ini cuma gini fungsinya? Ingat, balik lagi ke materi awal. Kalau kita punya harga mutlak x, berarti apa ya? Kan di sini gini ya. Fx sama dengan harga mutlak x. Ini tuh artinya gimana? Nah, ini tuh artinya, ingat kan artinya minus x kurangi 3 di sini untuk nilai x kurang dari 3, bernilai positif untuk nilai x minus 3 untuk x lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini untuk f dari kiri, nah di sini untuk f dari kanan. Berarti gimana sekarang? Cari dulu turunan kiri. Nah, turunan kiri dari fx-nya berarti apa dari kiri sekarang? Turunan kiri dari fx-nya sama dengan minus x tambah 3. Gitu kan? Di sini minus. Berarti sekarang gimana jadinya? Berarti f dari kiri aksen x itu sama dengan berapa? Minus 1. Kan jadinya gitu ya. Pak, masukin angka 3-nya gimana? Ya udah, berarti nggak ada. Berarti kalau gitu, berarti kalau di sini kita cari f aksen x atau f aksen 3 ya sama dengan minus 1. Terus kalau gitu nyari turunan kanan gimana? Minus 1 ya. Kita cari turunan kanan.
dari fx sama dengan x minus 3. Carilah, berarti sekarang x turunan dari kanan aksen. Berarti sama dengan berapa? 1. Berarti kalau f aksen 3, jawabannya juga 1. Apakah f aksen dari 3 itu sama dengan f aksen dari kanan? Jawabannya kan nggak sama ya. Ini minus 1 itu tidak sama dengan 1. Berarti kalau kayak gini gimana? Kesimpulannya, saya buat gini. Karena f aksen dari kiri dari 3 tidak sama dengan f aksen dari kanan dari 3, maka fx tidak diferensiabel di x sama dengan 3. Malah kalau kita nanti telusuri lagi, nanti jangan-jangan fungsinya juga tidak kontinu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya bahas untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.